Hai guys, jadi welcome back to Belitung Selebgram Channel. Nah, jadi kita itu mau bikin vlog lagi nih ya. Vlog kali ini kita itu berbeda, tapi kita itu mau bikin vlog tentang wawasan dan motivasi gitu loh, dan sedikit sejarah mengenai Pulau Belitung. Nah, sudah kita ketahui bahwa Pulau Belitung ini terkenal dengan negeri Laskar Pelanginya, dan yang kedua itu pariwisatanya. Dan kita itu akan membahas tentang sedikit pariwisata dan tentang pendidikan. Nah, jadi kan tadi kita itu sudah membahas sedikit tentang pariwisatanya. Nah, kita itu mau rekomendasiin dan juga mau nerangin ataupun mau menjelaskan kepada kalian followers dan subscriber semua yang mau berkunjung ke Belitung ataupun yang mau main ke Belitung. Nah, kita itu mempunyai yang pertama itu pantainya itu indah sumpah, dan yang kedua itu pulau-pulaunya yang indah, the best banget. Belitung itu kayak udah jadi Bali kedua ya Kak? Iya, hampir mau jadi Bali kedua sih. Karena itu kita di sini mau mengevaluasi dan juga mau memberi wawasan kepada kalian untuk misalkan kalau mau berkunjung ke Pulau Belitung itu kemananya gitu kayak ke pantai mana dan ke pulau mananya. Nah guys, jadi for your information, jadi Belitung itu terbagi ke dalam 2 kabupaten, yaitu pertama Belitung dan Belitung Timur. Nah, kita itu sekarang di Belitungnya. Nah, pariwisata itu lebih mencolok ataupun lebih banyaknya itu di daerah kita di Kota Tanjung Pandannya, yaitu di Belitungnya. Rekomendasi dong Kak, kira-kira pantai-pantai ataupun pulau-pulau yang bagus untuk dikunjungi. Misalkan ada orang luar nih yang mau berkunjung ke tempat kita di Belitung ini. Contoh pantai-pantai bagus itu gimana Kak? Sebenarnya sih kita tuh banyak sih pantai-pantainya ya, seperti yang kayaknya teman-teman juga udah pada ketahui gitu kan. Kalau menurut saya pribadi sih kayaknya yang paling sering banget tuh dikunjungi yang nggak bakalan ketinggalan itu Pantai Tanjung Tinggi. Udah pasti lah ya, karena pantai ini sendiri sudah pernah menjadi lokasinya tempat syuting Laskar Pelangi. Oh, yang film yang mendunia yang itu mendunia kan? itu pada masanya gitu kan. Nah, itu kan dari Belitung. Nah, itu di pantai yang terkenal sama batu granitnya yang besar. Itu kan tumbuh sendiri tuh ya. Terus pantainya juga masih asli gak sih? Kayaknya sih itu masih asli banget ya. Terus terumbu karangnya itu sumpah demi Allah bagus. Banyak batu-batu besar, terus pasirnya juga masih bagus, airnya masih jernih. Nah, kayaknya itu recommended banget sih. Nah, Pantai Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang juga. Tanjung Kelayang itu bagus apa enggak Pak? Bagus sih. Terus kan kalau sail Belitung kan juga biasanya di Tanjung Kelayang. Oh, di Tanjung Kelayang. Makanya banyak turis tuh yang kesana biasanya. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Banyak ya. Kalau pantai yang di kotanya itu biasanya itu pantai apa Kak itu namanya? Oh, kalau pantai yang di kota. Yeah. Nah, biasanya tuh kalau biasa kan masyarakat Belitung kalau misalnya habis kondangan, kalau kita kan biasa kondangannya di hari Minggu ya. Yeah. Nah, itu biasanya kalau pantai yang terdekat atau yang bisa dijangkau lah dari masyarakat kota tuh namanya Pantai Tanjung Pendam. Nah, jadi di situ ada taman hiburannya juga, ada tempat makannya, ada taman hiburannya. Jadi bagi kayak keluarga mau ngajak anaknya jalan-jalan hari Minggu buat refreshing gitu. Nah, bisa ke pantai itu, Pantai Tanjung Pendam. Oke, jadi kita itu memiliki 3 rekomendasi pantai yang bagus. Yang pertama Pantai Wisata Tanjung Tinggi, dan yang kedua Pantai Wisata Tanjung Kelayang, dan yang ketiga pantai yang di Kota Tanjung Pandannya itu Pantai Wisata Tanjung Pendam ya Kak? Iya, itu juga favorit anak muda gitu buat pacaran, tahu sendiri lah ya. Tempat tongkrongan gitu ya Kak? Jadi bisa pacaran sambil lihat view pantainya gitu. Nah guys, selanjutnya kita itu mau rekomendasiin kepada kalian para followers dan subscriber Belitung Selebgram. Ini itu pulau Kak, kita kan dijuluki kayak pulau, kita itu kan namanya Pulau Belitung, tapi di dalam pulau itu ada pulau gitu, gimana maksudnya? Terus contoh-contoh pulau yang bagus itu pulau apa-apa aja Kak? Nah, kalau Belitung sendiri kan emang namanya juga Kepulauan Bangka Belitung. Nah, biasanya orang yang tinggal di luar Belitung nih kadang-kadang masih minim banget nih pengetahuannya. Dikiranya Bangka sama Belitung itu nyatu, sedangkan dalam faktanya tuh enggak sama sekali. Kan beda-beda kan pulaunya. Ya? Iya, Bangka yang satunya, Belitung yang satunya. Nah, jadi kita berdua sendiri tinggalnya di Pulau Belitung. Dan Belitung itu memang sebuah pulau. Nah, tapi ada pulau lagi yang pulau-pulau kecil itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ke pulau itu, kita biasanya pakai boat gitu, pakai kapal gitu, ntar rame-rame sama temen. Rekomendasi pulau yang bagus Kak? Pulau apa Kak kira-kira Kak? Kalau menurut saya sih biasanya nih, kalau orang Belitung nih, kalau pas lagi liburan atau misalnya temennya pada balik kuliah atau gimana, pasti pengennya ke Pulau Lengkuas. Kalau nggak ke Pulau Lebong. Nah, terus sama pulau apa ya yang itu? Oh, Pulau Burung.
Kalau Pulau Lengkuas itu ciri khasnya itu apa, Kak? Nah, kalau Pulau Lengkuas tuh ciri khasnya pasti kayaknya teman-teman semua udah familiar banget lah ya sama Pulau Lengkuas. Ini pulau yang ada mercusuarnya itu yang tinggi. Yang tinggi itu, Kak? Nah, itu namanya Pulau Lengkuas. Gak tahu sih kenapa namanya Pulau Lengkuas ya. Terus kan saya dengar-dengar sih sejarahnya dibuat sama Belanda ya. Jadi pastinya punya sejarah sendiri lah. Terus bangunan itu udah ratusan tahun udah mungkin ya. ratusan tahun juga kan. Udah lama juga sih. Nah, guys, jadi selain pantai dan pulau-pulaunya, kita itu juga memiliki kayak bukit-bukit dan kita nyebutnya gunung ya, Kak? Ya gunung sih, cuman ada satu sih yang terkenal tuh karena ada air terjunnya gitu kan. Kalau gunung itu yang terkenal itu gunung apa, Kak, kalau di Belitung? Kayaknya Gunung Tajam deh. Tapi banyak sih yang kayak apa ya, belum tersentuh sama sekali gitu. Belum banyak gitu pengunjungnya tuh. Pernah denger di Membalong Gunung Kubik. Pernah denger gak? Pernah. Nah, itu katanya sih belum banyak banget yang pernah kesana gitu. Guys, jadi for your information lagi, di Bangka Belitung ini kan tidak ada gunung, tapi kita itu masyarakat Belitung bilangnya itu gunung. Padahal itu tuh sebenarnya bukit lah ya jatuhnya. Bukit. Terus kita itu ada open pit. Open pit itu berlokasi di Kampit. Itu kayak penambangan gitu ya, Kak? Bekas penambangan gitu. Tapi sekarang udah dijadiin tempat wisata gitu. Selanjutnya kita itu juga memiliki danau. Nah, Kak, danau yang terkenal itu di Belitung danau apa, Kak? Nah, kalau yang terkenal nih ya, kalau setahu aku sendiri sih Danau Biru. Nah, itu lokasinya di mana? Itu lokasinya tuh deket banget sih kalau misalnya kita dari Tanjung Pandan, ibu kotanya, mau ke sana palingan beberapa menit lah gitu ya. Nah, itu namanya Danau Biru. Sebenarnya danau ini tuh bekas penambangan kaolin. Kenapa namanya Danau Biru? Karena di danau tersebut airnya tuh memang bener-bener warnanya biru, jernih banget. Dan mungkin itu karena ada pengaruh juga kan dari bahan tambang yang dihasilkan sama danau tersebut kayaknya. Nah, di samping danau tersebut itu ada tumpukan-tumpukan pasir yang menggunung. Nah, itu biasanya juga dijadiin objek foto dari para anak-anak Belitung dan di luar Belitung juga, karena tempat wisata Danau Biru tersebut itu emang bagus ya, Kak? Iya, bagus sih. Kayak cocok banget gitu pemandangannya kalau misalnya yang suka hunting gitu kan, suka foto-foto lah gitu, cocok banget sih. Nah guys, jadi kan tadi kita itu sudah membahas tentang pariwisatanya dan kita beralih ke poin yang kedua, yaitu kita membahas tentang dunia pendidikannya. Nah, menurut perspektif Kakak Jessica nih, dunia pendidikan yang di Belitung ini kurang di apanya sih, Kak, gitu? Kalau kurangnya gitu ya, berarti kekurangannya. Sebenarnya sih menurut saya sendiri, menurut pandangan saya sendiri, pendidikan di Belitung ini sudah lumayan bagus lah ya. Palingan ya tinggal membenahi sedikit-sedikit. Mungkin juga pemerintah sekarang lagi dalam proses lah untuk mengimprovisasi pendidikan di Belitung. Kalau menurut saya sendiri sih kekurangannya yang pertama tuh ya, karena kan di sini nih belum ada, seperti yang kita ketahui, belum ada perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi kalau anak-anak Belitung yang udah lulus SMA, jadi mereka harus mempersiapkan diri gitu untuk merantau ke negeri orang gitu. Kalau misalnya ada di sini kayaknya lebih bagus deh gitu. Jadi anak Belitung sendiri nggak perlu jauh-jauh. Mungkin kan ada yang sakit nggak bisa jauh dari orang tua, atau mungkin orang tuanya minim penghasilannya gitu ya. Jadi maksudnya kan kalau biaya di luar tahu sendiri lah, biaya tiket, makan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada kemungkinan lah bisa mewujudkan adanya perguruan tinggi di Belitung ini, akan jauh lebih baik kalau menurut saya sendiri. Dan juga kalau menurut pandangan saya, Belitung ini kan memiliki potensi wisata yang benar-benar bisa lah gitu ya. Jadi selain itu juga menurut saya, seperti yang kita ketahui nih, Pulau Belitung kan memiliki potensi wisata ya, dari pantai-pantainya, pulau-pulaunya, dan juga banyak masyarakat luar maupun masyarakat lokal juga. Lokal mancanegara udah pada tahu lah Pulau Belitung ini, karena kan kayak Pulau Belitung ini bisa dijadikan Bali kedua sebenarnya, Bali kedua. Gitu. Nah, contoh bahasa asing itu kita itu perlu mempelajari gimana, Kak? Bahasa apa gitu misalnya? Nah, pastinya teman-teman juga udah pada bisa nebak sendiri bahasa apa yang kayak paling umum lah, paling digunakan lah di dunia ini. Ibaratkan bahasa yang bisa kita gunakan untuk komunikasi sama orang lokal ataupun orang luar, terutama orang luar sih ya, yaitu bahasa Inggris. Nah,
kalau menurut pandangan saya sendiri, masyarakat Belitung ini masih belum familiar. Terus apa ya, kemauannya belum terlalu kuat gitu buat belajar bahasa Inggris. Dan karena saya sendiri masih ngajar bahasa Inggris nih. Nah, jadi kalau saya perhatikan dari murid-murid saya sendiri, saya tanya gitu kan, kenapa sih gak suka bahasa Inggris gitu kan? Ya gitu, katanya susah, inilah itulah. Tapi sebenarnya nggak sesusah itu loh. Kalau kita belajar pelan-pelan, terus kita juga ada kemauan yang kuat mau membangun pulau kita ini, kita bisa loh sebenarnya. Sebagai anak muda nih, kita kan masih muda-muda gitu kan, penontonnya Belitung Selebgram juga masih muda-muda nih misalnya. Ayolah tingkatkan kemauan gitu buat belajar bahasa asing. Jadi kita bisa membantu gitu pemerintah kita untuk memajukan pariwisata kita dan menjadikan Pulau Belitung ini sebagai Bali kedua lah, ibaratnya gitu. Kalau menurut saya sih itu sih kekurangannya. Ya mungkin kelebihannya sih udah lumayan bagus lah sih ya pendidikannya. Palingan pemerintah tinggal masih dalam proses lah mungkin mengimprovisasi gitu. Gitu aja sih. Nah guys, jadi ini terakhir pesan dan kesan dari kita berdua. Nah, pesan dan kesan dari saya adalah di dalam dunia pendidikannya, jangan takut untuk menjadi orang sukses dan jangan takut untuk mengejar cita-cita dan impian setinggi mungkin. Karena misalkan kalian itu udah tamat SMA atau SMK, mau melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun universitas yang kalian mau, itu jangan takut karena banyak beasiswa ataupun banyak program-program dari pemerintah untuk kita itu tetap bersekolah ataupun tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Intinya kalian itu ada niat dan dukungan dari keluarga kalian untuk supaya kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, dari kakak Jessica, pesan dan kesannya apa kak? Nah, kalau saya mau memberikan sedikit pesan untuk ke bidang pariwisata aja ya. Nah, untuk masyarakat Belitung kayak lebih melestarikan alam kita lah, karena sudah kita ketahui sendiri kan Belitung ini potensi wisatanya bagus. Jadi kalau bisa jangan buang sampah sembarangan, juga jangan mencoret-coret tempat di umum gitu. Terus juga karena kita tahu sendiri alam itu sebagian dari kita gitu loh. Jadi harus tetap melestarikan alam dan juga bisa mengembangkan pariwisata Belitung. Nah guys, jadi sekian vlog kita pada hari ini. Apabila kita ada salah kata ataupun salah menyebutkan inisial ataupun menyebutkan, kita itu tidak menyudutkan orang-orang pihak ataupun manapun. Ya. Jadi di vlog ini kita pure untuk memotivasi dan memberi wawasan kepada masyarakat Belitung ataupun luar Belitung. Oke? Ya. Sekian vlog dari kita. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.